Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA N1 Cibung Bulang. Kita bertemu lagi di PJJ yang ketiga ini, melanjutkan materi yang kemarin yaitu besaran dan satuan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang eh, pengertian-pengertian dan besaran satuan, maka kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang notasi ilmiah dan juga angka penting. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang notasi ilmiah. Kenapa kita belajar notasi ilmiah? Sebab di fisika kadang-kadang kita mempelajari angka-angka yang besar maupun angka-angka yang kecil. Sebagai contoh, kita menghitung jarak rata-rata mata bumi ke matahari sangat jauh. Berapa nih? Tuh nolnya ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kalau kita baca ini adalah 149 miliar 600 juta meter. Nah, kalau nulis seperti ini, kadang-kadang kita salah menulis karena angka nolnya kelewat atau angka nolnya kelebihan. Nah, ada notasi ilmiahnya gimana caranya? Kita menggeser komanya. Komanya awalnya di sini kita geser ke sebelah sini. Nah, seperti ini kita geser. Kita hitung berapa gesernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bergeser 11. Maka bisa diganti dengan 10 pangkat 11. Jadi penulisannya dituliskan 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Jadi 0 ini yang banyak, gak usah dituliskan semua. Cukup diganti 10 pangkat 11. Ini adalah yang disebut dengan orde. Selain menghitung angka yang besar, kita juga kadang-kadang menghitung angka yang sangat kecil. Contohnya menghitung massa elektron. Tuh, nolnya ada banyak tuh, ya. 0,00000000000000000000000000091 kilogram. Masanya sangat kecil. Bayangkan kalau kita harus menulis seperti ini. Gimana caranya? Lihat ini komanya, kita geser ke sebelah sini. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau tiap tiga saya kasih spasi untuk memudahkan perhitungan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti ada 30 ya. Dari sini ke sini. Sampai sini ada 30. Geser lagi ke sebelah sini. Berarti ada 31. Nah, kalau gesernya ke kanan, maka ini 10 pangkat min 31. Jadi kalau kita menulis massa elektron, gak usah ditulis semua. Cukup 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Perhatikan contoh dari penulisan orde pada notasi ilmiah ini ya. Jadi untuk yang contoh yang di atas ini ya, ini adalah notasi ilmiah untuk bilangan-bilangan yang sangat besar. Sedangkan yang di bawah adalah untuk bilangan yang sangat kecil ya. Ingat, untuk yang sangat besar maka komanya gesernya ke arah kiri. Nah, jika bergeser ke arah kiri, maka pangkatnya adalah positif. 10 pangkat positif 11. Jadi ditulis 1,496 kali 10 pangkat 11. Ya, ordenya bernilai positif. Sedangkan untuk bilangan-bilangan yang sangat kecil, itu kita lihat komanya bergeser ke kanan. Nah, kalau ke kanan, pangkatnya adalah negatif. Jadi ingat, untuk bilangan yang sangat kecil, gesernya ke kanan, pangkatnya negatif. Bilangan yang sangat besar, gesernya ke arah kiri, pangkatnya positif. Nah, selain menggunakan notasi ilmiah, bisa juga menggunakan awalan satuan. Di SD maupun SMP mungkin sudah diajarkan ya, ada satuan mili, senti, desi, deka, hekto, dan kilo. Ya, jadi kalau misalnya di SD ada dibuat tangga ya, misalnya ada satuan meter, maka kalau ke atas jadi dekameter, hektometer, dan kilometer. Kalau ke bawah menjadi desimeter, sentimeter, dan milimeter menggunakan tangga. Atau satuan lain selain meter, satuan gram, ke atas dekagram, hektogram, kilogram ya. Kalau ke bawah desigram, sentigram, dan miligram. Atau satuan lain liter ya. Ya, jadi ada sentiliter ya, ada mililiter ya, ada desiliter ya. Kemudian ada ya bisa ke atas maupun ke bawah. Jadi
di sini adalah satuannya, patokannya di sebelah sini. Jadi kalau ada misalnya menggunakan satuan meter, ada 1 kilometer, maka adalah 1000 meter. Ada 1 hektometer, maka 100 meter. Ada dekameter, ada 10 meter. Kalau ada 1 desimeter, kita ubah ke meter adalah 0,1 meter. Ada sentimeter, diubah ke meter adalah 0,01 meter. Atau kalau menggunakan metode pangkat adalah 10 pangkat min 2, karena gesernya 2 ya, atau dibagi 100. Kalau ada milimeter, ya, maka adalah 0,001 meter atau 10 pangkat min 3 meter. Nah, mungkin kalau di SD SMP hanya diajarkan dari mili sampai dengan kilo. Maka untuk desimal ini ditambahkan. Di atasnya kilo ada mega. Mega itu adalah 1 juta. Nolnya ada 6 ya. Maka di sini adalah 10 pangkat 6. Di atasnya mega ada giga. Ya, giga itu adalah 1 miliar. Nolnya ada 9. Ya, jadi bisa ditulis 10 pangkat 9. Awalan satuannya menggunakan G. Di atasnya giga ada tera. Tera itu 1 triliun ya. Nolnya ada 12. Jadi untuk bilangan-bilangan yang sangat besar, selain menggunakan metode pangkat, bisa juga menggunakan metode awalan. Nah, bagaimana untuk yang kecil? Ya, untuk yang kecil, di bawahnya milimeter ada namanya mikrometer ya. 0,0000001 atau 10 pangkat min 6. Di bawahnya mikro ada nano. Nano itu adalah 0,000000001 atau 10 pangkat min 9 ya. Nano. Kemudian di bawahnya nano ada piko yang sangat kecil lagi, lebih kecil lagi ya. 0,00000000001 10 pangkat min 12. Untuk awalan mikro itu menggunakan mu ya. Mirip huruf M, hanya saja menggunakan huruf Yunani di sini. Kemudian nano menggunakan awalan N kecil, menggunakan piko menggunakan awalan P. Ya, sebenarnya masih banyak awalan lagi, cuman untuk sementara kita masih gunakan ini dulu aja. Nah, untuk mega, giga, dan tera, mungkin kalian mengenalnya digunakan di satuan untuk byte ya. Jadi ada megabyte, gigabyte, ada terabyte. Biasanya digunakan kalau kalian memiliki handphone, ada kapasitasnya ya, ada RAM-nya, itu menggunakan giga. Kemudian kalau download berapa mega, berapa kilo ya, kilobyte, megabyte. Nah, kalau hard disk sudah mencapai satuan terabyte. Jadi ini adalah awalan-awalan satuan. Selain digunakan di fisika menggunakan satuan untuk meter, gram, dan lain-lain, bisa juga awalan ini digunakan di yang lain. Contohnya adalah di komputer tadi ya, untuk kapasitas byte. Jadi awalan satuan bisa digunakan juga di byte. Baik, akan saya berikan contoh, cuma berbeda ya. Kalau di SD SMP mungkin contohnya masih menggunakan satuan kilo sampai dengan mili, maka di SMA kita menggunakan contohnya pangkat. Sebagai contoh di sini ya. Jarak rata-rata bulan ke bumi adalah 3,84 kali 10 pangkat 8. Kalau lihat di sini gesernya adalah 8 kali. Berarti di sini ada 2 kok bergeser 2 ditambah 6. Berarti ya 384 juta ya meter ya. Jarak rata-rata ya bulan ke bumi adalah 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Tentukan dalam satuan kilometer, satuan terameter, dan satuan nanometer. Nah, bagaimana kita mengubah satuan meter ini ke dalam satuan kilometer? Paling mudah menggunakan metode pangkat. Di sini adalah 10 pangkatnya adalah 10 pangkat 8. Jadi kalau saya tuliskan 3,84 kali 10 pangkat 8. Nah, yang pertanyaan pertama adalah satuan kilometer. Kilometer itu berapa sih? 1000 meter ya. 1000 meter berarti 10 pangkat 3. Nah, makanya 3,84 itu dikali 10 pangkat 3. Kemudian di sini pangkatnya sebenarnya kan harusnya 8. Nah, berarti 8 dikurangi 3 berapa? 5. Jadi bisa kita tuliskan 3 kali 0,84. Nah, merubah ke satuan kilometer. Satuan kilometer 10-nya pangkat 3. Nah, supaya menjadi 8 ditambahkan berapa? Ditambahkan di
5. Jadi 3,84 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 5. Ya, jadi 10 pangkat 3 ini bisa dijadikan kilometer. Jadi otomatis kalau 3,84 kali 10 pangkat 8 meter adalah 3,84 kali 10 pangkat 5 kilometer. Jadi berubah 3 digit ya. Berubah 3 digit. Kemudian kita ubah ke satuan tera. Tera adalah 10 pangkat 12. Nah, sedangkan sini adalah 10 pangkat 8. Bagaimana? Berarti dia harus berkurang. Jadi untuk menjadi 8 adalah 10 pangkat 12 dikurangi 4, jadi 10 pangkat 8. Nah, jadi ketika sudah setara ini, maka 10 pangkat 12-nya diubah ke dalam tera meter. Jadi ditulisnya adalah 3,84 kali 10 pangkat min 4 tera meter. Jadi 10 pangkat 12 ini diubah menjadi satuan tera. Nah, bagaimana dengan nano? Nano adalah 10 pangkat min 9. Maka min 9 ditambah berapa supaya hasilnya 8? Ya, ditambah 17. Jadi otomatis untuk merubah 10 pangkat 8 meter ke satuan nano, maka harus ditambahkan orde 10 pangkat 17. Jadi ditulis 3,84 kali 10 pangkat 17 nanometer. Nah, perubahan satuan ke awalan satuan lain ini disebut juga dengan konversi. Nah, di sini contoh di sini menggunakan konversi satu satuan ya. Kita menggunakan besaran panjang ya, dari meter dikonversi menjadi kilometer, menjadi terameter, menjadi nanometer. Nah, konversi satuan bisa juga menggunakan dua besaran ya, atau dua besaran. Sebagai contoh di sini ada besaran massa jenis ya. Kita contohkan konversi satuan. Massa jenis air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Nyatakan dalam satuan internasional ya. Jadi kalau gram itu kan bukan satuan internasional massa ya. Satuan internasional massa adalah kilogram. Sentimeter bukan satuan internasional. Satuan internasionalnya adalah meter. Maka kita akan berubah gram ke kilogram, sentimeter kubik ya. Perhatikan sini sentimeternya adalah sentimeter kubik. Diubah ke meter kubik. Nah, kita mulai, jadi satuan internasionalnya ya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kita ubah gram ke kilogram. Nah, kalau tadi 1 kilogram adalah 1000 gram atau 10 pangkat 3. Sekarang dibalik. Dari gram dibalik ke kilogram. Maka kebalikan 10 pangkat 3 adalah 10 pangkat min 3. Jadi 1 gram adalah 10 pangkat min 3 kilogram. Ya. Kemudian sentimeter ke meter. Ya, 1 senti tadi sudah ya 10 pangkat min 2 meter. Ya, 1 senti 10 pangkat min 2 meter. Perhatikan di soal. Di sini kan sentimeter ke meter. Yang di sini di soalnya adalah sentimeternya adalah sentimeter kubik. 10 cm kubik itu pangkatnya adalah 3. Maka 10 pangkat minnya itu dikalikan 3. Jadi otomatis kalau 1 cm kubik adalah 10 pangkat min 6 meter kubik ya. Jadi perhatikan selain melihat awalan satuannya, perhatikan juga pangkatnya. Kalau di sini ada pangkat 3, maka 10 pangkat min 2 itu dipangkatkan menjadi 3. Jadi 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, setelah seperti itu, maka kita bisa mengkonversinya ya. Jadi saya tulis soalnya 1 gram per sentimeter kubik sama dengan, nah gramnya diubah ke kilogram, berarti 10 pangkat min 3, sentimeter kubiknya diubah ke meter kubik 10 pangkat min 6. Jadi 1 dikalikan 10 pangkat min 3 kilogram dibagi dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Di matematika sudah ya, pembagian dan perkalian pangkat seperti ini. Maka ini bisa naik ke atas menjadi positif 6, dikurangi 3, jadi 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Atau kalau 10 pangkat 3 nolnya berarti 1000 ya. Bisa diganti menjadi 1 gram per sentimeter kubik adalah 1000 kg per meter kubik.
Selanjutnya, di dalam fisika tidak semua angka itu merupakan angka penting. Jadi, di dalam fisika ada yang disebut dengan aturan angka penting, ya, aturan angka penting. Fungsinya apa? Jadi nggak semua angka yang hasil perhitungan itu akan dituliskan, cukup disingkat saja. Ya, jadi aturan yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya di sini ada 323.567. Nah, sini kan nggak ada angka nolnya ya, maka ada 6 angka di sini, ke-6-nya adalah angka penting. Atau di sini 4,56 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini angka pentingnya ada 3 ya, 4, 5, dan 6. Sedangkan orde ya bukan angka penting. Jadi 10 pangkat 3 itu bukan angka penting. Angka pentingnya hanya 3 buah saja. Aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, 2001. Nah, di sini angka 0-nya diapit oleh angka 2 dan angka 1. Maka keempat angka ini adalah angka penting. Atau 2,70075. Nah, di sini ada angka 0, cuma diapit angka 7 dan angka 7 di sini ya, diapit oleh dua angka bukan 0. Maka ke-6 angka ini merupakan angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, sebagai contoh, di sini adalah 3,450. Nah, di sini ada tanda desimal dan terletak di sebelah kanan mengikuti angka bukan 0. Angka 5 kan bukan 0 ya. Maka angka 0 di sini termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya ada 4. Atau di sini 2,70 ya kali 10 pangkat 3. Itu ada 3 angka penting. 2, 7, dan 0. 0 di sini termasuk angka penting. Sedangkan orde bukan angka penting. Aturan angka penting yang keempat adalah ya, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Jadi kalau angka 0-nya ada di sebelah kiri bukan angka penting. Contohnya di sini 0,31. Nah, angka pentingnya hanya angka 3 dan 1. Angka 0 di sini bukan angka penting. Dan di sini ada 0,0012 ya. Angka pentingnya hanya ada 1 dan 2. Jadi hanya ada 2 buah angka penting. 0 di sini bukan angka penting. Dikemanakan 0-nya? Bisa menggunakan metode orde. Jadi bisa digeser ke sini menjadi 3,1 kali 10 pangkat min 1 ya, karena gesernya 1. Atau di sini bisa digeser ke sini. Gesernya 0,0012 bisa digeser ke sini jadi 1,2 karena 0-nya bergeser 3 ya. Kali 10 pangkat min 3. Jadi angka 0 di sebelah kiri bukan angka penting karena bisa menggunakan metode orde. Kemudian ya, angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 bukan angka penting. Contohnya di sini 21.000. Nah, di sini ada 5 angka, cuman yang menjadi angka penting hanya 2 dan 1. 0 di sini bisa dibuang. Ya, dibuangnya menggunakan metode orde, kita geser ke arah kiri. Jadi 2,1 kali 10 pangkat 4. Atau kemudian penulisan angka penting ada yang dikecualikan kalau diberi garis ya. Penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka penting yang diberi garis. Contohnya di sini 3,45987. Nah, angka 5-nya dikasih garis, maka batasannya adalah di angka 5. Angka selanjutnya bukan angka penting. Maka yang ditulisnya hanya 3,4. Nah, perhatikan setelah angka 5 adalah angka 9. Maka kalau kita genapkan 9 ini digenapkan menjadi 6. Jadi ditulisnya adalah 3,46. 3,46 ya, hanya 3 angka penting karena di sini diberi garis bawah. Atau di sini ada 230.000. Ya, cuman angka 0 di sini diberi garis, maka angka pentingnya dari angka 2 sampai angka 0 di sini. Berarti ada 6 angka di sini, semuanya adalah angka penting. Jadi penulisan angka penting berakhir pada angka yang diberi garis bawah. Selanjutnya kita cobakan pada penjumlahan dan pengurangan ya. Di sini hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh ada satu angka taksiran, yaitu angka terakhir dari angka penting. Sebagai contoh kita menjumlahkan
23,56189 ditambah 4,38. Kalau kita jumlahkan biasa, hasilnya adalah 27,94189. Nah, perhatikan di sini, di atas ada 5 angka di belakang koma. Jadi berakhir di angka 9. Sedangkan di atas hanya 2 desimal ya, 3 dan 8. Jadi berakhir di angka 8. Maka yang diambil hasilnya hanya 2 desimal saja. Karena di sini hanya angka taksiran terakhirnya hanya 2 digit di belakang koma. Jadi kalau kita garisnya kita turunkan di angka 9, garisnya kita turunkan di angka 4, maka hanya ada boleh 1. Di sini ada 2, 4 dan 9, maka kita ambil yang 4. Jadi hasilnya hanya 27,94. Oke, contoh berikutnya pengurangan. 23,56189 dikurangi 4,38. Ya, dikurangi. Sama 981 turun ya. Hasilnya adalah 19,18189 ya. Nah, di sini ada 2 angka taksiran ya, atau di atas ada 5 digit belakang koma, di bawah ada 2 digit belakang koma, maka kita hanya ngambil 2 digit saja. Hasilnya adalah 19,18 ya. Jadi ingat kalau aturan penjumlahan dan pengurangan, kita lihat angka terakhir di belakang komanya ada berapa, itu yang diambil. Kita lanjutkan ke aturan berikutnya, yaitu aturan perkalian dan pembagian ya. Jumlah angka penting hasil perkalian dan pembagian sama dengan angka penting paling sedikit dari bilangan yang terlibat dalam perkalian dan pembagian. Sebagai contoh di sini, 2,345 dikalikan dengan 4,2. Di atas ada 4 angka penting, di bawah ada 2 angka penting ya. Nah, hasilnya kita ambil yang paling sedikit, 2 angka penting. Ya, kita cobakan saja, 2 kali 5, 2 kali 4 ya. Hasilnya adalah 4690. Kemudian 4 kali 5, 4 kali 4, 4 kali 3, 4 kali 2. Hasilnya adalah 93,80. Maka hasilnya adalah 9,8490. Nah, di sini kita lihat di atas ada 4 angka penting, di bawah ada 2 angka penting. Maka kita cukup mengambil 2 angka saja. Jadi angka yang diambil hanya 9 dan 8. Sementara 490 tidak diambil. Jadi bisa kita tuliskan hasil akhirnya adalah 9,8 ya. Karena nah di sini kita mengambil yang paling sedikit. Saya beri contoh satu lagi ya. 2164 dikalikan dengan 12. Kita kalikan biasa ya. Di atas ada 4 angka penting, di bawah ada 2 angka penting ya. Jadi kita kalikan biasa 2 kali 4, 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali 2, kemudian 1 kali 4, 1 kali 6, 1 kali 1, 1 kali 2. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 25.968. Nah, kita hanya mengambil 2 angka saja, 25 saja. Sementara 968-nya dibuang. Cuman ingat, di sini ada angka 9, maka digenapkannya ke atas. Nah, ini angka di sini ribunya bagaimana? Kita menggunakan metode orde. Jadi ditulisnya 2,6 kali 10 pangkat 4. Karena gesernya 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2,6 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, di sini kebetulan contohnya baru angka-angka pentingnya yang sedikit ya. Nah, operasi ini, angka penting ini berfungsi nanti kalau angka-angkanya sangat besar atau sangat banyak. Nah, kita jadi nggak usah mengambil semua angkanya saja. Cukup angka pentingnya saja yang kita ambil. Supaya dalam penulisannya menghindari adanya kesalahan. Setelah mempelajari aturan angka penting, kita lanjutkan pada salah satu alat ukur ya. Alat ukur di sini saya contohkan adalah jangka sorong. Jangka sorong bentuknya seperti ini ya. Ada 3 bagian ini depan, belakang dan juga ekornya di sini ya. Nah, masing-masing mempunyai fungsi. Nah, di sini ada 2 skala. Ada skala nonius, ada skala utama di atasnya. Ya, ada 2 bagian, ada 2 buah skala nonius dan skala utama. Dan masing-masing bagian punya fungsi. Jadi bagian rahang ini untuk mengukur, nah ini bagian luar. Kalau ada besi seperti ini bisa diukur dengan cara ini. Nah, bagian dalamnya kita bisa menggunakan ekornya, pengukurannya. Nah, seperti ini. Saya beri contoh. Bagian ekornya
bisa mengukur kedalaman. Jadi seperti ini. Nah, ketika sudah diukur seperti ini, kita akan membaca skalanya. Bagaimana cara membaca skala non-noise dan utama? Saya berikan contoh di sini ya. Misalnya ketika digeser menemukan bentuk seperti ini ya. Nah, ini mirip penggaris bagian atas dan bagian bawah. Yang pertama dilihat adalah angka 0 di sini. Angka 0 pada skala non-noise ya. Lihat angka 0 pada skala non-noise menunjuk pada skala utama. Nah, di sini angka 0-nya menunjuk 2, ini dua garis ya. Berarti 2,2 ya. Jadi angka 0-nya menunjuk angka 2,2. Langkah berikutnya kita lihat, angka 0 nempel nggak dengan garis di atas? Nggak nempel ya. Kemudian angka 1 nggak nempel, 2 nggak nempel, 3 nggak nempel, 4 nggak nempel, 5 nggak nempel, 6 nggak nempel, 7. 7 yang nempel. Jadi yang berikutnya adalah lihat garis pada skala non-noise yang berhimpit pada skala utama. Jadi garis di sini yang berhimpitnya, yang dilihat skala non-noise ya, kebetulan di angka 7 ya. Maka hasil perhitungannya adalah ya 2,27 cm ya, 2,27 cm. Nah, kita tambahkan ralatnya karena perhitungan kadang-kadang suka salah, maka kita tambahkan ralatnya plus minus 0,005 cm atau kalau dalam milimeter adalah 22,7 plus minus 0,05 mm. Ya, jadi langkahnya cuma dua ya. Yang pertama adalah angka 0 pada skala non-noise menunjuk pada angka skala utama, diambil skala utamanya 2,2. Kemudian garis non-noise yang berhimpit pada skala utama, kebetulan yang berhimpit adalah garis yang ketujuh. Jadi ditulisnya 2,27 cm ya. Kemudian ditambahkan ralatnya. Selanjutnya kita alat ukur berikutnya adalah alat ukur mikrometer skrup. Nah, keunggulan mikrometer skrup itu bisa mengukur benda-benda yang sangat tipis seperti kertas ya. Itu ketipisannya bisa diukur. Nah, dengan cara apa? Menggeser skala di sininya. Nah, contohnya kalau sudah digeser hasilnya adalah seperti ini misalnya ya. Nah, sama di sini kita lihat skala non-noise-nya sebelah kanan, skala utamanya sebelah kiri. Lihat garis ini menunjuk pada skala utama. Jadi langkah pertama, lihat pada skala utama yang berhimpit pada skala non-noise. Nah, ini skala utama berhimpit pada skala non-noise. Di berapa nih? 21, 22, 22,5 ya. Nah, yang berhimpit adalah 22,5. Kemudian langkah kedua lihat skala non-noise-nya yang berhimpit skala utama. Nah, di sini ada angka berapa nih? 15, 16, 17. Di angka 17. Jadi lihat skala non-noise yang berhimpit pada skala utama, kebetulan di sini di angka 17. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan menjadi 22,67. Nah, di sini kebetulan menggunakan satuan milimeter ya. Jadi hasilnya kita tulisnya adalah 22,67 plus minus 0,005 mm atau 2,267 plus minus 0,0005 cm. Jadi cara menghitung mikrometer skrup hampir sama dengan jangka sorong, hanya saja skala non-noise-nya sebelah kanan, skala utamanya yang ini, yang horizontal, sedangkan skala non-noise yang vertikal. Skala utama horizontal, skala non-noise yang vertikal. Demikianlah PJJ pertemuan ketiga, sudah kita bahas tadi ya, ada 3 buah bahasan. Yang pertama notasi ilmiah ya. Yang kedua adalah besaran konversi satuan. Kemudian kita belajar juga alat ukur kita belajar angka penting, kemudian alat ukur, jangka sorong dan mikrometer skrup. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.